semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 Benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Dia terkejut menemukan dirinya terbaring di tempat tidur yang empuk. Setelah berbaring di tempat tidur sejenak, dia dengan kasar melirik bagian dalam tubuhnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Kekuatan spiritualnya yang awalnya habis karena menyempurnakan pil bodhisatwa api juga telah pulih secara signifikan. Perasaan lemah dan lelah semacam itu juga sudah lama menghilang. Ini adalah... Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan ini. Dia segera duduk di tempat tidur dan melihat ke kamar kosong dengan beberapa ketidakpastian. Setelah itu dia menggosok cincin penyimpanan di jarinya sebagai tindakan refleksi. Hanya setelah dia menemukan bahwa tidak ada kehilangan apapun, dia menghela nafas lega. Kau sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Suara yang akrab tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan saat dia menghela nafas. Sebenarnya itu adalah suara Tian Huozunze yang sudah lama tidak didengar Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap cincin berwarna putih di jarinya dan tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Hahaha, Pak Tua Yao, sudah lama tidak bertemu. Kondisimu sepertinya sangat bagus, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Aku bisa dianggap baik-baik saja dengan meminjamkan berkahmu di kolam darah Gunung Surgawi. Rohku juga dipelihara olehnya dan memperoleh beberapa manfaat. Setelah itu, aku tidak mengungkapkan diriku karena ada ahli Daozun yang selalu muncul di sekitarmu, ucap suara Tian Huozunze dengan cepat terdengar di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, apakah kekuatanmu saat ini telah pulih ke kelas Daozun? Tanya Xiaoyan sambil mengerutkan alisnya. Hahaha, bagaimana itu bisa begitu mudah? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk pulih ke kelas Daozun? Ucap Tian Huozunze dengan cepat menjawab ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Jika aku tidak dapat menemukan tubuh yang cocok, sepertinya aku tidak akan pernah dapat memulihkan kekuatan Daozunku. Xiaoyan diam-diam tertawa. Dengan kemampuan Yalau, bahkan dia kesulitan untuk benar-benar mencapai kelas Daozun tanpa tubuh fisik. Tampaknya tubuh sangat berharga untuk kemajuan kekuatan seseorang. Pak Tua Yao, jangan cemas. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah pemurnian tubuh untukmu secepat mungkin. Setelah memasuki wilayah tengah yang merupakan pusat dari seluruh benua, para ahli yang harus dihadapi Xiaoyan memiliki kekuatan yang mengerikan. Meskipun saat ini dia berhasil menembus kelas Daozong, itu tidak cukup untuk memungkinkannya berkeliaran di wilayah tengah tanpa rasa takut. Salah satu faksi tingkat atas di tempat ini memiliki beberapa iblis tua yang hadir di dalamnya. Dia memiliki beberapa harta. Jika seseorang akhirnya cemburu dan ingin merebut mereka dengan paksa, kemungkinan dia akan menghadapi masalah terus-menerus jika dia tidak memiliki kekuatan untuk bertindak sebagai pencegahan. Seorang elit Daozun secara alami akan memberikan pencegahan paling banyak. Jika dia memiliki elit Daozun yang menjaga di sampingnya sepanjang waktu, dia akan bisa meluruskan punggungnya ketika dia melakukan apapun di wilayah tengah. Oleh karena itu dia perlu mencoba yang terbaik untuk mengedepankan masalah membantu Tian Huozunze memperbaiki tubuh fisiknya. Namun jika dipikir-pikir, memurnikan tubuh fisik juga bukanlah hal yang mudah. Menurut apa yang Yalau katakan padanya saat itu akan membutuhkan 3 item.
Yang pertama adalah pil darah tumbuh tulang. Yang kedua adalah darah esensi dari binatang ajaib tingkat 7. Dan yang ketiga adalah kerangka Daozong. Dua yang terakhir di antara ketiga item ini tidak terlalu sulit ditemukan di mata Xiaoyan saat ini. Namun yang disebut pil darah tumbuh tulang itu bukanlah barang biasa. Pil darah tumbuh tulang adalah pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Dikabarkan bahwa itu adalah pil yang bisa menyelamatkan siapa saja yang memiliki sisa nafas. Jika seseorang membandingkannya, pil obat ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang ingin disaring oleh pil. Pil obat ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang ingin disaring oleh pil bodhisattva api dari Tangzhen. Dengan melihatnya dari sudut pandang ini, tidak berlebihan untuk menempatkan pil penggabungan darah tumbuh tulang ini ke tingkat ke-8. Beberapa efek misterius dan uniknya memungkinkannya memiliki kualifikasi untuk melangkah ke tingkat itu. Meskipun Xiaoyan telah mencapai level alkemis tingkat 7, dia tidak yakin bisa memperbaiki pil darah tumbuh tulang ini. Tentu saja lupakan tentang dia. Bahkan beberapa Grandmaster alkemis terkenal yang telah lama berada di tingkat 7 memiliki peluang keberhasilan yang rendah ketika memurnikan pil obat seperti pil penggabungan darah tumbuh tulang itu. Tingkat kesulitan saat memperbaiki pil obat tingkat 7 adalah sesuatu yang dialami Xiaoyan secara pribadi. Jika dia telah memasuki kondisi misterius semacam itu di akademi dalam saat itu, kemungkinan dia akan gagal. Kali ini dia tidak dapat dianggap telah memurnikan pil sendirian. Sebaliknya itu adalah upaya gabungan dari Grandmaster Huan dan Tangzhen. Meskipun Xiaoyan telah berusaha sekuat tenaga di antara mereka, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil bodhisattva api jika dia harus memperbaikinya sendirian. Bagaimanapun pil obat tingkat tinggi 7 bukanlah barang biasa. Karena peluang untuk berhasil memurnikan pil bodhisattva api ini saja sangat rendah. Bahkan tidak perlu membahas pil penggabungan darah tumbuh tulang, yang merupakan pil obat tingkat 7 kelas puncak. Berdasarkan prediksi Xiaoyan, kecuali kekuatannya melonjak sekali lagi, dia bisa melupakan tentang memperbaiki pil obat semacam itu. Namun peningkatan kekuatannya menjadi jauh lebih lambat setelah maju ke kelas Daozong. Banyak Daozong tetap pada level yang sama bahkan setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Dari ini bisa dilihat betapa sulitnya untuk maju dalam kelas Daozong. Oleh karena itu dia tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum apa yang disebut kekuatan melonjak ini terjadi. Menurut keadaan biasa, Xiaoyan bisa melupakan tentang penyempurnaan pil tumbuh tulang tanpa waktu 2 hingga 3 tahun. Jika ini masalahnya, masalah kehalusan tubuh fisik harus didorong kembali. Namun bahkan jika Tian Huozunze bisa menunggu saat ini, kemungkinan Xiaoyan tidak bisa lagi melakukannya. Oleh karena itu dia hanya bisa memikirkan metode lain untuk membantu Tian Huozunze memperbaiki tubuh fisiknya. Pil darah tumbuh tulang terlalu tinggi dan aku tidak dapat memperbaikinya saat ini. Oleh karena itu, aku hanya dapat menggunakan pil obat dengan efek yang mirip dengannya sebagai penggantinya. Efeknya mungkin sedikit lebih buruk, tetapi tidak ada pilihan lain. Setelah kemampuanku meningkat di masa depan, aku dapat membantu menyempurnakan yang lebih baik. Mata Xiaoyan mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya. Dia segera menutup matanya dan kekuatan spiritual memasuki cincin hitam pekat yang ditinggalkan oleh Yalao. Setelah itu dia dengan cepat mencari di dalam formula obat seperti lautan. Dia perlu menemukan formula obat yang bisa menggantikan pil darah tumbuh tulang. Bagian dalam cincin penyimpanan berisi seluruh koleksi Yalao selama hidupnya. Volume koleksinya sangat mengerikan. Oleh karena itu pencarian kali ini menghabiskan waktu Xiaoyan selama 2 jam. Setelah 2 jam kemudian, Xiaoyan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan hijau pucat muncul di dalamnya. Pil jiwa kehidupan yin yang, pil obat kelas menengah tingkat 7. Itu memiliki efek misterius menyatukan jiwa dan mengembalikan kehidupan. Bahan pemurniannya adalah buah iblis kebangkitan jiwa dan bunga wajah jiwa.
Yang disebut pil jiwa kehidupan yin-yang ini memiliki efek yang mirip dengan pil darah tumbuh tulang. Selain itu hanya pil tingkat 7 kelas menengah. Sesuatu yang secara kebetulan bisa disempurnakan oleh Xiaoyan. Itu adalah pilihan yang cukup baik untuk menggantikan pil tumbuh darah tulang. Bahan obat yang perlu dimurnikan itu sedikit merepotkan. Selain itu, ada beberapa bahan obat yang sangat langka dan berharga di antara mereka. Namun seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya di kawasan tengah ini. Kelas menengah tingkat 7 adalah sesuatu dalam jangkauanku yang dapat diterima. Aku bisa jamin tingkat keberhasilan penyempurnaannya. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa pil ini tidak sesempurna pil darah tumbuh tulang. Namun secara keseluruhan, itu bisa dianggap lumayan. Ketidaksempurnaan dalam pil obat dapat terdiri dari kerangka dan darah esensi. Xiaoyan menyerap informasi dari formula obat ke dalam pikirannya. Dia merenung sejenak sebelum dia berbicara dengan lembut. Ya, aku serahkan masalah ini padamu. Semuanya baik-baik saja selama aku bisa memiliki tubuhku sendiri. Aku sudah muak berada dalam kondisi seperti itu. Ucap Tian Huozunze berbicara tanpa ada keberatan. Kau dapat yakin bahwa aku dapat menemukan ramuan obat untuk memperbaiki pil jiwa kehidupan yin-yang secepat mungkin. Dan aku akan memulai memperbaiki pil setelah mengumpulkan semuanya. Aku pasti akan mengizinkanmu untuk memiliki tubuhmu sendiri dalam waktu sesingkat mungkin. Ucap Xiaoyan mengangguk dan berbicara sambil tersenyum. Tian Huozunze juga menyeringai saat mendengar ini. Dia berkata, jika kau punya waktu, aku harus mempraktikkan teknik mengusir api 5 cincin yang telah aku berikan kepadamu. Kekuatan ketika kau dapat membentuk formasi mengusir api 5 cincin pasti tidak akan mengecewakan dirimu. Hati Xiaoyan juga sedikit bersemangat saat mendengar ini. Teknik mengusir api 5 cincin adalah teknik Dao tingkat tinggi kelas D. Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Namun itu cukup merepotkan untuk dikendalikan. Dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya, dia hampir tidak bisa membentuk serigala api dan tidak mungkin dia membentuk formasi. Dia bertanya-tanya berapa banyak roh api yang bisa dia bentuk sekarang setelah dia menerobos ke kelas Daozong. Jika dia bisa membentuk mereka berlima, dia akan benar-benar bisa melepaskan kekuatan dari teknik mengusir api 5 cincin ini. Tentu saja Xiaoyan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa hanya jika 4 dari 5 jenis roh api dalam formasi mengusir api 5 cincin terbentuk dari api surgawi, baru kemudian teknik mengusir api 5 cincin dilepaskan pada puncaknya. Namun tingkat itu kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai setelah Xiaoyan memperoleh 3000 Burning Flame. Pak Tua Yao, tolong santai. Teknik mengusir api 5 cincin adalah keahlian terbesar milikmu. Ucap Xiaoyan. Aku yang dulu secara alami tidak akan meninggalkannya begitu saja. Hati Xiaoyan juga sedikit mendidih ketika dia memikirkan kekuatan keterampilan di tingkat puncak ini. Dia dengan lembut tertawa di dalam hatinya ketika dia melakukannya. Aku yang dulu tidak berbohong padamu. Saat itu, teknik mengusir api 5 cincin ini mengguncang seluruh benua. Sayangnya benua Daoqi saat ini sepertinya tidak menyadari nama lamaku. Pada saat ini nada suara Tian Huozunze mengandung rasa bangga. Jelas dia juga orang yang cukup terkenal di benua Daoqi saat itu. Xiaoyan sedikit tersenyum. Setiap ahli yang bisa menjadi Daozun semuanya adalah individu terkenal. Makanya Xiaoyan tidak meragukan kata-kata Tian Huozunze. Setelah mengobrol sebentar dengan Tian Huozunze di dalam hatinya, Xiaoyan melompat dari tempat tidur dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Setelah itu dia keluar dari kamar. Karena dia telah membantu Tang Zhen menyempurnakan pil api bodhisattva, seharusnya sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah Skyfire 3 perubahan misterius. Pada saat ini pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka dan Xiaoyan perlahan keluar. Setelah itu dia mengangkat matanya dan melihat ke sekeliling. Ada taman di luar ruangan yang dipenuhi dengan banyak bunga indah. Angin sepoi-sepoi bertiup saat aroma bunga yang samar melayang di seluruh taman ini.
Itu memberi hati seseorang perasaan yang tenang. Apakah kau sudah bangun? Suara yang jelas dan indah tiba-tiba terdengar saat mata Xiaoyan menyapu. Dia menoleh hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah duduk di dalam taman. Dia memiliki tubuh bagian atas yang panjang. Melihatnya dari samping, tubuhnya tampak memperlihatkan sosok memikat yang membentang dari leher hingga pinggulnya. Xiaoyan telah melihat wanita ini sebelumnya, dan dia jelas tahu bahwa itu memiliki status tinggi di dalam Burning Flame Valley. Segera dia tersenyum dan mengangguk padanya. Wanita berpakaian merah itu berdiri. Sosoknya yang tinggi ditonjolkan dengan indah sebelum dia dengan cepat berjalan ke Xiaoyan. Setelah itu dia menunjukkan senyuman cerah. Namaku Tang Huo'er. Terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Saat mereka berdua berdiri dekat satu sama lain, Xiaoyan bisa mengendus aroma samar dan tenang yang dipancarkan dari tubuh wanita di depannya. Dia mengangkat matanya dan secara kebetulan bisa melihat kemerahan di wajah cantik Tang Huo'er. Xiaoyan telah mengalami cukup banyak keindahan selama bertahun-tahun. Penampilan Tang Huo'er ini mungkin tidak sebanding dengan penampilan Cailin yang mempesona. Tetapi dia memiliki sikap yang hanya miliknya. Dia tampak anggun dan gagah berani, memiliki pesona alternatif. Xiaoyan mengamati Tang Huo'er saat dia mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam untuk Nona Tang. Jangan panggil aku Nona Tang. Jika kau tidak keberatan, kau bisa memanggilku Huo'er. Kau telah dianggap sebagai penyelamatku. Oleh karena itu, kau tidak perlu terlalu sopan." Ucap Tang Huo'er melambaikan tangannya dan dengan cepat menjawab setelah Xiaoyan secara resmi memanggilnya. Tang Huo'er ini yang tidak memiliki keangkuhan seorang wanita muda dari Burning Flame Valley memberi Xiaoyan kesan yang cukup baik. Dia segera mengangguk sambil tersenyum. Dia sadar bahwa Tang Zhen ingin menyempurnakan pil bodhisattva api untuk wanita di depannya ini. Namun bukanlah tempatnya untuk bertanya terlalu banyak tentang penggunaan pil obat itu. Bagaimanapun ini adalah urusan pribadi orang lain. Kau tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah menyuruhku untuk membawamu ke depannya setelah kau terbangun. Kurasa kau berniat mencarinya sekarang, bukan? Ucap mata cantik cerah Tang Huo'er menyapu Xiaoyan saat dia tertawa dengan cara yang manis. Kalau begitu, aku akan merepotkan Nona Huo'er. Ucap Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Ikuti aku, tetapi aku juga ingin bertanya. Mengapa kau begitu tertarik dengan Sky Fair 3 perubahan misterius di lembah Burning Flame Valley kami? Ucap Tang Huo'er baru saja berbalik ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu dia bertanya agak penasaran tentang mengapa dia menginginkannya. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Aku hanya bisa mengatakan bahwa Sky Fire 3 perubahan misterius sangat cocok untuk aku latih," ucap Xiaoyan. Saat ini Tang Huo'er agak terkejut dengan jawaban Xiaoyan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Sebenarnya ada hal seperti itu. Tapi ayahku telah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan bakat yang hebat untuk mempraktikkan Skyfire 3 perubahan misterius." Kata-katanya menyebabkan Xiaoyan menjadi tumpul, terutama setelah dia merasakan mata Tang Huo'er yang agak berapi-api. Dia tanpa sadar tertawa getir. Wanita ini tampaknya lebih kompetitif daripada beberapa pria. Pada saat ini Tang Huo'er menutup mulutnya dan tertawa. Tang Huo'er menutup mulutnya dan tertawa saat melihat Xiaoyan menjadi sedikit malu. Dia membalikkan tubuhnya dan memimpin di depan. Dia berbicara dengannya saat dia berjalan. "Tidak peduli apa yang kau pikirkan, aku secara alami tidak akan bisa banyak bicara. Sekarang, karena ayah telah berjanji kepadamu, namun aku akan mengingatkanmu bahwa bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan Skyfire 3 perubahan misterius. Bahkan jika ayah telah memberimu kesempatan, akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan Skyfire 3 perubahan misterius jika kau tidak memiliki beberapa kemampuan."
Xiaoyan diam-diam memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Skyfire 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia yang dijaga dengan hati-hati dari Burning Flame Valley. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkannya. Meski begitu, dia sudah datang ke tempat ini, mengapa dia akhirnya menyerah? Xiaoyan mengikuti Tang Huo'er keluar dari halaman dan berjalan melewati bagian dalam lembah. Mereka bertemu cukup banyak murid Burning Flame Valley. Murid-murid ini buru-buru membungkuk dan mengucapkan salam saat mereka melihat Tang Huo'er. Dia tidak hanya memiliki status khusus di dalam Burning Flame Valley. Dia juga memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Cukup untuk membuat kagum semua orang di lembah itu. Dia tidak hanya memiliki status khusus di dalam Burning Flame Valley. Dia juga memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Cukup untuk membuat kagum semua orang di lembah tersebut. Pada saat ini Xiaoyan yang berada di samping Tang Huo'er juga menarik banyak perhatian sebagai hasilnya. Para murid dari Burning Flame Valley akrab dengan Grandmaster Alkemis muda ini, yang telah membantu kepala lembah dalam memurnikan sebuah pil. Selama beberapa hari ini Xiaoyan tidak sadarkan diri. Pembicaraan tentang dia telah menjadi topik terpanas di antara banyak murid dari Burning Flame Valley. Xiaoyan mengikuti Tang Huo'er selama lebih dari 10 menit di depan banyak mata. Baru kemudian mereka berhenti di luar aula besar dengan aura yang luar biasa. Skyfire 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia teratas dari Burning Flame Valley. Menurut aturan lembah, itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun ayah adalah kepala lembah, dia sendiri tidak dapat membuat keputusan atas masalah seperti itu. Bagaimanapun bagian dalam dari Burning Flame Valley masih memiliki dewan tetua. Orang tua yang bertele-tele itu tidak mudah untuk dihadapi. Ucap Tang Huo'er dengan lembut menjelaskan setelah berhenti di luar aula besar. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya upaya ini tidak akan mudah. Namun kau dapat yakin bahwa ayah pasti akan memberitahumu karena dia berjanji kepadamu. Dia adalah kepala lembah. Bahkan dewan tetua tidak dapat dengan mudah menyangkal kata-katanya. Ucap Tang Huo'er dengan cepat menambahkan. Tampak takut Xiaoyan akan memiliki pemikiran yang lain. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menjawab, dengan status dan posisi kepala lembah Tang, secara alami tidak mungkin baginya untuk menipu orang kecil yang tidak dikenal sepertiku. Orang kecil yang tidak dikenal tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7. Pada saat ini Tang Huo'er memutar matanya ke arah Xiaoyan. Setelah itu dia mempertahankan ekspresi yang agak normal dan melambaikan tangannya kepadanya. Setelah itu dia berbalik dan berjalan keluar aula besar. Xiaoyan buru-buru mengikuti di belakangnya. Saat ini Xiaoyan berhasil memasuki aula besar dengan dipimpin oleh Tang Huo'er. Pada saat yang sama, atmosfer di dalam aula besar itu agak menekan. Ada cukup banyak murid yang bersenjata lengkap dari Burning Flame Valley di sekitar aula besar, menyebabkan suasana aula menjadi jauh lebih khusyuk. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu aula setelah memasukinya. Tang Zhen yang penuh dengan kehidupan masih di kursi pemimpin. Namun ada 2 orang tua berambut putih, berjubah merah mengapitnya. Kedua orang ini memakai wajah sedalam air dan memiliki aura perkasa meski tidak menampakkan amarah. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah Daoqi yang agung yang samar-samar merembes keluar dari tubuh kedua orang tua ini. Meskipun mereka jauh dari level Tang Zhen yang tidak terduga, sepertinya mereka juga tidak jauh lebih lemah. Sekitar 10 orang tua duduk di bawah 2 pria tua berambut putih itu. Para tetua ini memiliki kekuatan yang besar. Penatua Cihua yang telah membawa Xiaoyan ke Burning Flame Valley ada di antara mereka. Jelas mereka adalah ketua dari Burning Flame Valley. Xiaoyan, mengapa kepala lembah Tang? Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi atmosfer yang menekan di dalam aula besar dan banyak tatapan yang terfokus padanya. Dia perlahan melangkah maju menangkupkan tangannya ke Tang Zhen di kursi pemimpin dan berbicara dengan suara yang dalam. Hahaha, teman muda Yan Xio, seperti apa kesembuhanmu?
Mata Tang Sen menyapu Xiaoyan. Senyuman di wajahnya juga meningkat saat dia bertanya. Kepala Lembah Tang, terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja. Ucap Xiaoyan menyeringai dan menjawab. Kau adalah Yan Xio yang telah menginginkan 3000 Burning Flame dari lembah api terbakar milikku, bukan? Suara lama yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Mata Xiaoyan melirik dan melihat bahwa itu milik orang lain, lelaki tua berambut putih yang duduk di samping Tang Sen. Xiaoyan perlahan mengangguk di depan pertanyaan orang tua itu. Aku yang dulu adalah tetua bagian dari Burning Flame Valley. Wu Chen, kali ini kau telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api. Aku yang dulu akan mewakili Burning Flame Valley dan terima kasih di sini. Ekspresi Wu Chen acuh tak acuh. Kata-kata ini baru saja terdengar ketika dia melanjutkan. Namun 3000 Burning Flame adalah rahasia dari Burning Flame Valley. Aku tidak akan memberikan kepada orang luar sesuai dengan aturan Burning Flame Valley. Bolehkah aku bertanya apakah kau akan mengubah kondisimu saat ini? Seperti yang diharapkan. Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berjalan mulus. Tetua ketiga, aku yang dulu telah berjanji pada teman muda Yan Xio. Apakah kau mencoba membuatku memakan kata-kataku dengan mengatakan ini sekarang? Wajah Tang Sen tenggelam saat dia bertanya sambil duduk di kursi pemimpin. Tetua ketiga tanpa sadar menjadi sedikit membosankan ketika dia mendengar kata-kata Tang Sen sebelum menjawab. Meskipun kepala lembah telah berjanji kepadanya, sesuai dengan aturan. Aturannya sudah mati, orang masih hidup. Aku yang dulu adalah kepala lembah. Jangan bilang kalau aku bahkan tidak memiliki sedikit pun otoritas di sini. Tang Sen dengan samar berbicara. Kepala lembah, tolong jangan marah. Tetua ketiga hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena aturan dari lembah. Begitupun Skyfire 3 perubahan misterius. Bukanlah teknik rahasia biasa. Mungkin bahkan tetua pertama yang berpikir 2 kali lipat untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini, bukan? Seorang tetua di samping yang belum berbicara perlahan membuka mulutnya. Dia tiba-tiba melirik Xiaoyan di bawah ketika dia berbicara sampai titik ini dan melanjutkan. Apalagi teman muda ini yang dipanggil Yan Xio akhirnya belum mengungkapkan wajah aslinya. Jangan beritahu aku tentang kepala lembah ingin menyerahkan Skyfire 3 perubahan misterius kepada seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui. Tang Sen juga terkejut dengan kata-kata ini. Dia segera mengerutkan keningnya. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat melalui upaya Xiaoyan untuk sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun dia tidak mengekspos Xiaoyan. Penatua kedua telah melebih-lebihkan masa mudaku. Wajar saja jika memiliki lapisan perlindungan lain saat berkeliaran. Oleh karena itu, aku menyembunyikan penampilanku karena penatua kedua tidak menyukainya. Xiaoyan sedikit tersenyum, tangannya mengusap wajahnya mengungkapkan penampilan aslinya. Semua orang yang hadir termasuk Tang Sen terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan yang lebih muda setelah dia memulihkan penampilan aslinya. Tetua kedua itu menatap Xiaoyan dengan seksama. Matanya menyipit. Sesaat kemudian dia tiba-tiba dan dengan lembah berkata, "Tadi, aku yang dulu telah secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara dataran tengah." Xiaoyan sedikit mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata ini. Baru-baru ini, keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara pemuda tak dikenal dan kekaisaran awan angin. Selain itu, pemuda ini telah menyerbu ke Gunung Petir sendirian dan telah mengalahkan Feng Qing'er. Ada kedipan yang tidak biasa di mata cantik Tang Huo'er di samping. Dia juga telah mendengar sedikit tentang masalah ini. Pemuda itu disebut Xiaoyan. Tetua kedua berbicara sambil tertawa lembut. Segera dia menatap Xiaoyan dengan makna yang lebih dalam di matanya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.